Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi pelajaran komunikasi bisnis. Di kesempatan pertemuan ketujuh ini kita membahas poin KD 3.5 dan 4.5 mengenai menganalisis negosiasi bisnis dan melakukan negosiasi bisnis. Jadi dalam komunikasi bisnis itu keterampilan bernegosiasi itu sangat dibutuhkan. Negosiasi bisnis ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang ingin menjalin kerjasama. Nah, dalam negosiasi bisnis, orang yang melakukan negosiasi itu disebut dengan negosiator. Sedangkan semua orang yang terlibat dalam proses negosiasi disebut partisipan. Jika negosiasi untuk memecahkan pertikaian, biasanya ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara atau penengah. Jadi perlu kita pahami bahwa pada setiap proses negosiasi pastinya selalu saja dua belah pihak yang berlawanan. Jadi hal tersebut itu disebabkan karena kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Di sini sendiri pengertian negosiasi bisnis itu adalah suatu pertemuan antara pihak-pihak pelaku bisnis untuk melaksanakan tawar-menawar objek niaga tertentu dengan maksud untuk mencapai kesepakatan suatu kontrak dagang atau perjanjian tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya negosiasi bisnis ini adalah proses tawar-menawar untuk kepentingan bisnis. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Selain itu, dalam kegiatannya negosiasi bisnis itu memiliki manfaat. Jadi manfaat yang dapat diperoleh dalam suatu negosiasi bisnis itu antara lain di sini ada 5 poin. Yang pertama, manfaat yang pertama mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Manfaat yang kedua mampu mewujudkan tujuan atau target dengan cepat. Manfaat yang ketiga mampu menjaga keberlangsungan bisnis. Keempat, mampu mencari keuntungan yang maksimal dan sebesar-besarnya. Yang kelima, dapat mempengaruhi pihak lain untuk melakukan bisnis. Itu adalah beberapa manfaat dari kegiatan negosiasi bisnis. Selain ada manfaat di sini dalam kegiatannya juga ada tujuan negosiasi bisnis. Pada dasarnya negosiasi bisnis itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mencapai kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, menyampaikan suatu kesepakatan, saling pengertian dan persetujuan. Yang ketiga, menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi di sini kesimpulannya bahwasanya tujuan negosiasi itu tercapainya suatu kesepakatan dan saling pengertian sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak dan bisa mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan. Terus kemudian dalam kegiatannya negosiasi ini dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama ada jenis negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama itu ada negosiasi menghindari konflik. Jadi negosiasi menghindari konflik itu adalah ketika tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak, ya, maka mereka memutuskan untuk tidak bernegosiasi. Jadi hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dari kedua belah pihak. Itu merupakan jenis negosiasi menghindari konflik. Yang kedua ada negosiasi akomodasi. Yang ketiga ada negosiasi dominasi dan yang keempat ada negosiasi kombinasi. Nah, jenis negosiasi berdasarkan situasinya ada negosiasi formal dan ada negosiasi non formal. Bedanya kalau negosiasi formal itu biasanya terjadi dalam situasi atau kondisi yang resmi,
dan formal serta berdasarkan hukum yang berlaku. Biasanya ciri-cirinya itu ada perjanjian hitam di atas putih. Yang kedua ada negosiasi non formal. Itu adalah negosiasi yang terjadi secara tidak resmi tanpa terikat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, jenis yang ketiga ada berdasarkan jumlah negosiator. Ada negosiasi tanpa pihak penengah, ada negosiasi dengan pihak penengah. Nah, di sini negosiasi pihak penengah dengan tanpa pihak penengah itu berbeda pengertiannya. Biasanya negosiasi tanpa pihak penengah itu tanpa adanya orang ketiga. Begitupun negosiasi dengan pihak penengah, biasanya mereka ada orang ketiga, tujuannya sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Nah, itu merupakan beberapa materi kita pada pertemuan yang ketujuh ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.